sudah ditentukan. Perjuangan harus tetap dilakukan. Walaupun berat, kita tetap harus berjalan. Menggapai masa depan dengan penuh harapan. Inilah Mata Alumni, Personal Development for a Better Future. Kali ini kita mempunyai bintang tamu, yang sudah tahu semuanya, pasti tahu semuanya kan ya, dari brosur Mata Alumni dan juga brosur-brosur yang sudah diserahkan oleh teman-teman panitia. Untuk nama dari tamu undangan kita sebut ataupun namanya yaitu Anita Paulina Tiffen dengan gelar Eskepnes. Dengan usia 27 tahun. Dengan usianya yang muda, beliau membanggakan kampus kita tercinta dan juga menyandang ataupun sudah bekerja di tempat yang sangat luar biasa. Beliau dilahirkan di Dobo pada 28 Desember 1992. Benar seperti itu, Nursantin. Dan beliau juga lulus di kampus kita, yaitu kampus PPNI. Kalau misalnya ada teman-teman yang masih SMA ataupun bingung memilih kampus, mungkin PPN dan pekerjaannya yang pasti yaitu sebagai perawat kali ini, yaitu sebagai ketua komite keperawatan. Luar biasa, dengan umurnya yang masih muda, beliau mendapatkan jabatan yang mungkin kalau misalnya dari kita sendiri, kita butuh usaha yang sungguh maksimal hingga mendapatkan jabatan seperti Nurse Antin. Oke, kita langsung saja undang Nurse Antin bersama kita untuk live Instagram di Mata. Nurse Antin. Kita udah kedatangan tamu undangan kita. Selamat malam, Nurse Antin. Halo? Gimana? Iya. Oke, selamat malam. Mas Peggy ya? Selamat malam. Gimana kabarnya, Nurse Antin? Oke, luar biasa, Mas. Namanya Mas Peggy. Selamat datang di Mata Alumni pada malam hari ini. Sungguh luar biasa, suatu kebanggaan saya dapat bersanding dengan teman-teman untuk live Instagram di Mata Alumni bersama orang yang luar biasa, yaitu Nurse Antin. Dan mungkin kali ini Nurse Antin akan membagikan tentang tips and trik atau juga aman selama menjadi perawat hingga mendapatkan jabatan yang sangat luar biasa. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman nih, Nurse, yang udah masuk di WA panitia. Kalau misalnya dari teman-teman yang melihat live Instagram mau tanya-tanya tentang informasi dari Nurse Antin, silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, Mas, halo? Halo? Nurse. Ya, Mas, sebelumnya mohon maaf ya. Namanya siapa, Mas? Namanya. Dan ada beberapa pertanyaan nih, Nurse. Halo? Halo? Ya. Mas, saya mau tanya dulu. Namanya siapa ya? Saya kurang ngerti. Mas Peggy? Ya. Mas, namanya Mas Peggy ya?
Iya, benar. Oke. Tahu dari mana, Nak? Saya ingat. Sudah lupa acara apa itu. Oke. Iya. Apa-apa. Oke, kita mulai. Oke, Nurse, ini ada pertanyaan dari teman-teman ataupun tempat perkuliahan di bidang keperawatan. Gimana ceritanya, Nurse, hingga Nurse dapat mendaftarkan diri untuk menjadi perawat dan kuliah di PPNI. Oke. Selamat malam buat teman-teman gabung. Kami mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama-sama dengan kami. Saya harap dengan adanya acara ini teman-teman bisa motivasi untuk dengan cerita yang akan saya bagikan. Bagi yang berkuliah di sini dia bisa tahu cara berkuliah di kampus Tikes Bina Sehat PPNI. Pertanyaannya ya, sampai saya bisa kampus Sehat PPNI ya. Sebenarnya sih itu enggak kepikiran ya, enggak kepikiran bisa gabung di kampus ini. Karena pertama saya dari Dogo itu salah satu kota itu sangat jauh dan saya pun tidak mengerti Mojokerto. Jadi saya tidak mengerti Mojokerto ini di mana sih? Saya nggak ngerti sama sekali. Jadi seperti gelap, nggak ngerti sama sekali. Kemudian saya itu tidak berkuliah di kesehatan. Jadi saya juga mau jadi perawat, jadi dokter. Benar-benar saya tidak mau. Bahkan saya masih sekolah, masih SMP, kemudian harus SMA. Sekolah yang namanya sekolah zaman itu namanya SPK, perawat. Ngomong sama saya gini, ayo antum perawat aja. Jadi dari SMP masuk perawat. Saya nggak mau. Saya bilang gini, saya nggak mau ya nggak mau. Jadi dipaksa. Dan saya orangnya jijik. Ya. Dan saya bilang, saya nggak mau. Akhirnya ketika tamat SMA, kayak gini, ayo kamu masuk aja. Terus masuknya aja. Kuliah kedokteran aja, tapi kuliahnya itu di Ambon, jangan di Jawa. Soalnya kalau di Ambon kan masih murah, ini itu sangat murah, tapi kalau di Jawa biayanya mahal dan kita nggak cukup. Hanya kayak gitu. Akhirnya saya ngomong, ya saya kan nggak mau, intinya nggak mau perawat, juga nggak mau dokter. Jika orang tua maksa, maka saya akan membunuh. Saya ngomong, jika orang tua maksa, saya membunuh saya. Saking gak sukanya sama kampus kesehatan, saya kayak gitu ya, itu benar-benar nakal banget, cara yang tidak baik. Itu saya tamat sekolah itu SMA 2009. Sudah tamat SMA tahun 2009, dan akhirnya saya memilih nganggur 1 tahun kuliah. Saya nganggur 1 tahun udah kuliah, baru saya sakit. Itu pemilik saya sakit dari satu dokter ke dokter yang lain, membuat saya semakin gak suka dengan orang kesehatan. Itu dokter itu kok diagnosanya beda, perawatnya kok kayak gitu, cara mereka tangani pasien kok kayak gitu. Mesti aku komplain, sehingga akhirnya pada saat nenek saya dan saya berdua Tuhan, saya mengambil keputusan karena saya Nasrani, jadi ya saya berdua
bilang, nah ini sebenarnya harus dikemanakan ini. Akhirnya saya mengambil keputusan sekolah di kampus perawat. Jadi murni saya menjadi perawat dan dokter. Perawat. Saya langsung ngomong, mama saya mau jadi perawat. Tapi tempatkan saya di tempat yang nggak ada satu orang pun yang tahu saya. Tempatkan di tempat yang benar-benar saya nggak ngerti daerah itu. Jadi saya akan mulai hidup saya yang baru di sana. Nah, berhubung karena mama saya orang Jawa, papa saya orang Buku, sehingga mama saya ini punya keluarga dari Jawa, adanya di Mojokerto. Kemudian mama saya itu telepon sama adiknya. Di situ ada kampus perawat nggak? Mama saya pergi sama saya, ada kampus perawat nggak? Oh, ada. Ada beberapa kampus kesehatan, ada beberapa kampus dan kampus bidan. Tapi teman-teman, zaman itu tahun 2010 ya, berarti sekitar 10 tahun lalu. Itu kampus PPNI itu masih sangat kecil, masih mohon maaf yang nggak terlalu bagus. Jujur nggak terlalu bagus dari bangunannya. Tapi jangan salah, om saya ngomong gini sampai sini. Di sini yang paling bagus adalah kampus PPNI. Katanya gitu. Kampus yang paling bagus adalah kampus PPNI dan perawat ini sudah bagus. Terus saya ngomong gini, benar ya om, benar bagus ya. Iya, katanya memang bagus, katanya kayak gitu. Ya sudah, akhirnya saya nggak pakai kok. Maluku, terus langsung ke Mojokerto, tes one day service 1 hari itu. Lulus langsung saya masuk. Jadi saya ini dari om saya, dan dia mengatakan bahwa saya sukses dan dia bilang bahwa kampus PPNI tahun 2010 masih adalah kampus yang bagus, khusus untuk perawat dan bidan. Kayak gitu. Oke, udah Nas. Iya. Oke, lanjut. Sungguh luar biasa. Memang kadang kalau misalnya kita memilih sebuah keinginan kita, kadang kan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tergantung dari apalagi perkuliahan yang membutuhkan biaya kuliah dan sebagainya, ataupun kehendak dari orang lain, terutama yang membiayai ataupun yang menguliahkan. Itu tergantung dari orang tua, terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Oke, mungkin sama seperti Nurse juga. Untuk tips dari Nurse kan ya, ini kan banyak dari teman-teman yang mengkehendaki jurusan perkuliahan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Bagaimana sih tips dari Nurse Antin kalau misalnya ada mahasiswa yang baru masuk untuk jenjang perkuliahan, apalagi di dunia keperawatan, ya kan? Stigma yang jijik dan lain sebagainya. Bagaimana tips dari Nurse Antin sini sehingga mereka dapat mencintai dan kagum dengan profesi keperawatan? Oke, silakan Nurse. Oh ya, oke, terima kasih. Ngomong tentang perawat ya, kita ngomong tentang perawat, berarti kita merawat dan kita memenuhi kebutuhan dasar kita. Jadi perawat ini bukan mengenai kita suntik pasien, kita ganti ya habis, waktunya ganti. Yang utama dari perawat itu justru memandikan pasien dan jadi merawat. Nah, sehingga perawat ini harus benar sabar. Dan di kampus perawat, ya kalau kita harus ini, kita butuh uang. Tapi kita kalau sudah masuk kampus perawat, kita nggak bicara tentang uang. Jadi nggak bisa kita fokus uang, nggak bisa. Karena yang kita layani adalah manusia yang
sedang sakit, kemudian juga keluarganya pasti panik, sehingga kalau kita melayani harus sabar. Sehingga buat teman-teman yang dipaksa orang tua untuk masuk ke kampus keperawatan misalnya, kamu harus jadi pribadi yang tegas. Artinya gini, mama, papa, saya tidak mau menjadi seorang, langsung to the point aja. Gak bisa kamu harus jadi perawat, kamu harus jadi perawat. Misalnya kamu tidak tegas, ya itu salah kamu. Maka terjadi adalah kamu akan mengambil orang tua dan kamu menjadi seorang perawat. Ketika kamu seorang perawat, maka yang perlu kamu lakukan adalah nih gini. Kalau kamu sudah basah, ya sudah basah aja. Gak usah apa. Gak nanti panas saja. Kalau mau dingin aja. Jadi kalau mau basah ya basah aja sekalian. Kamu harus masuk dan kamu berusaha mencintai untuk mencintai profesi kamu. Tapi jika kamu tidak berusaha mencintai profesi kamu, maka dia ada sama. Kamu akan di tengah jalan, itu sudah pasti. Kayaknya berat, kayaknya tidak peduli, dan sebagainya. Itu selesai perawatan atau pidana muslim, maka yang akan terjadi adalah kamu kerjanya tidak sungguh-sungguh, kamu kerjanya sabar dan hanya money oriented. Kiranya cuma uang dan uang. Perawat tidak berbicara tentang hal itu. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama, kalau orang tua memaksa, sampai kamu lakukan dengan tegas, saya nggak mau. Orang tua tidak mau. Tapi kalau orang tua maksa dan kamu akhirnya sekitar orang tua, ya kamu langsung benar-benar terlibat di kamu. Karena jika yang akan terjadi adalah yang pertama, pasti kamu akan gugur, kamu tidak akan berhasil, dengan cara kamu akan stop. Yang kedua adalah kamu selesai, tapi kamu kerjanya itu sungguh-sungguh, sabar, dan akhirnya perlu tiap saat. Dan kamu pikirannya, kok jadi perawat kayak gini sih, kayak gini. Jadi kayak gitu ya. Dari awal sudah mengambil keputusan sedikit saya ya, bukan neko-neko. Oke? Oke. Sungguh luar biasa memang kalau misalnya kita menggeluti dunia keperawatan. Kita kalau misalnya lihat-lihat kakak itu, kalau misalnya udah jadi perawat, kalau misalnya kita ada saudara atau teman kita yang menjadi pasien di rumah sakit, kita lihat dokter, perawat, wah sangat luar biasa mereka. Jadi kita mempunyai cita-cita yang ingin jadi perawat dan dokter, padahal tugas mereka sendiri itu adalah sangatlah berat. Harus sabar, benar sekali kata Kak Asin tadi, harus sabar. Apalagi yang kita tangani itu juga manusia, kita harus memanusiakan manusia, benar sekali. Oke, ada beberapa pertanyaan lagi dari teman ini Kak. Oke. Kesan dari Nurse Atin sendiri untuk kuliah di PNI, kesannya gimana nih Nurse? Oke. Ini kesan saya ya. Ini saya cerita. Satu hal yang saya benar-benar nyaman dan kampus PPNI ya, justru bukan teman, sebenarnya bukan teman-teman biasa kalau mereka tahu. Tapi yang saya senang dosennya. Saya benar-benar senang dosen yang ada di kampus PPNI. Waktu saya kuliah, saya nggak punya siapa-siapa di sini. Saya murni satu-satunya orang Dobo yang ada di sini, dan saya memiliki bahasa yang berbeda. Ketika saya ngomong, semua orang tertawa karena dialek saya itu aneh dan lucu. Misalnya saya kuliah di Surabaya nih, banyak orang timur ya. Tapi kalau kuliah di Mojokerto, orang timur kayak saya, apalagi orang Dobo, itu nggak gimana ya, kayak nggak ada gitu loh. Itu semua orang tertawa dengan saya, dan lama-kelamaan saya beradaptasi, sudah pasti teman saya baik karena tapi saya benar-benar mengucapkan terima kasih untuk dosen di kampus PPNI.
Mas, saya benar-benar memperhatikan mereka itu sangat motivasi. Misalnya gini, ada teman-teman yang tidak kuliah, kayak malas atau pada saat mereka sudah mau mengerjakan skripsi, tapi mereka malas. Itu dosennya tuh bagaimana caranya supaya anak itu bisa selesai. Mereka merangkul. Itu sungguh benar-benar merangkul. Dan dosen datang kepada saya dan dia ngomong gini, bisa ya mengerti bahasa dari kami ketika kami memberikan pelajaran. Bisa nggak adaptasi? Ada omongan kayak gitu. Sebenarnya karena ada dosen yang perhatian. Oh, iya. Kemudian ada lagi chatting saya, dan bilang gini, kamu anak rantau, kamu ya, jangan lupa kamu jaga makan. Sampai segitu, jangan lupa kamu nggak boleh malas karena kamu di sini jauh dari orang tua, kamu harus berhasil. Sampai segitunya. Kemudian ada lagi yang hubungi lagi, gimana di sini kamu bisa ya kalau jalan sama ibu, nanti ibu bantu, kita kan sahabat, sampai ngomong kayak gitu. Kira-kira mas, di kampus mana, di kampus saya nggak ngerti, ini kan belum lanjut lagi untuk kuliah, tapi saya itu di saat yang sama saya mendapat telepon dari saya di kampus yang lain, dan mereka mengeluh tentang dosen mereka beginilah bahwa setiap manusia punya kekurangan ada. Jadi saya gimana, tapi saya adalah sahabatnya. Jadi ya, saya datang jauh-jauh dari Dobo ke sini. Kalau kampusnya tidak bagus, tidak mungkin saya tidak bergabung. Tidak mungkin saya bergabung. Karena kampusnya bagus, jadi saya bergabung. Dan nyatanya saya masih ada di kota Jogerto. Kan saya benar-benar senang kampus bagus, tapi dosen-dosen sangat bagus. Iya. Oke. Dong. Dan sama kali mungkin saya ketahui mahasiswa akan kaki untuk kuliah di BWNI, dan sampai saat ini untuk mahasiswa yang dari Maluku sudah semakin banyak ke Dobo dan juga Maluku. Oke, dan untuk yang juga banyak ya yang sudah kuliah di BWNI. Mungkin untuk banyak dari yang lain, misalnya ingin mencari tempat perkuliahan, mungkin bisa cek ataupun recek di akun-akun dari BPNI. Dan untuk pertanyaan yang lain, mungkin dari teman-teman mau tanya di kolom komentar, pertanyaan kalian apa terserah lah. Kalau misalnya mau tanya nanti ini udah punya pacar apa atau belum, ya terserah. Oke, kita selesai saja untuk kali ini. Untuk yang berikutnya nih, nurse. Antin dengan tepatnya di tempat yang baru. Gimana nih, nurse, ceritanya sehingga nurse dapat mendapatkan pekerjaan di tempat yang baru? Oh iya, oke. Di Mojokerto ini. Oh oke. Ini suara saya jelas nggak? Yang tadi agak putus-putus sih sebenarnya. Oh, ini saya dapat pesan dari Pak Arif ini, mungkin bisa pakai headset. Nah, aku langsung pakai headset nih. Sekarang suaranya jelas ya? Oke.
Oke, gimana sampai bisa kerja di rumah sakit dan padahal saya kan nggak punya siapa-siapa di sini ya. Ya, saya pikir gini Mas, seharusnya rumah sakit menerima. Jadi pertama kali itu saya mendapat pesan dari seorang sahabat saya, bahkan akhirnya adalah saudara saya sendiri. Saya baru tahu dia juga di kampus PP ini, dan saat itu saya lagi di Maluku. Mas, suara saya jelas? Ya, jelas. Iya, jadi saat itu saya lagi di Maluku, terus dia kontak sama saya. Antin, kamu lagi di mana nih? Terus saya ngomong, saya lagi di Maluku nih. Oh, nanti kalau ke sini masukin lamaran aja di rumah sakit Studio gitu. Oke, gitu aja. Terus saya nggak terlalu peduli karena orang tua juga nggak terlalu mengizinkan kerja di Jawa karena kata mereka pulang aja. Terus akhirnya saya balik ke Jawa karena ujian STR Mas, ujian STR ya, UKOM. Iya. Akhirnya saya waktu ujian UKOM setelah selesai, itu kan menunggu hasilnya itu kan lama banget. Jadi ya saya langsung coba-coba nasib lah. Saya masukin di rumah sakit tuh. Waktu saya masukin, mereka yang wawancaranya ngomong gini, kenapa kamu masukin lamaran di sini? Katanya gitu. Di sini nggak ada lowongan. Terus saya ngomong aja, oh nggak ada lowongan ya? Tapi saya pengen masukin, kalau mau terima ya terima, kalau enggak ya nggak apa-apa, karena saya pengen masuk ke rumah sakit ini. Terus orang bilang gini, ya jadi nggak ada lowongan, mohon maaf ya, kamu boleh masukin di rumah sakit yang lain. Oh kayak gitu boleh ya, soalnya ini awal pertama kali saya mencoba untuk masukin lamaran. Gak apa-apa, masukin aja. Oh ya sudah, katanya saya gitu. Terus dia ngomong gini lagi, nanti kami kontak lagi ya, kata yang wawancara ini. Iya. Terus dia tanya-tanya tuh tentang kelebihan. Kelebihan kamu apa sih? Dia tanya. Terus saya bilang, oh kelebihan saya apa ya? Kamu bisa olahraga nggak? Oh saya bisa olahraga. Terus kamu bisa nyanyi nggak? Ya dikit-dikit gitu-gitu. Karena terlalu banyak pertanyaan dari yang wawancara, akhirnya dia tanya lagi gini, ada kelebihan yang lain lagi nggak? Saya langsung ngomong sama yang wawancara, Pak, saya punya kelebihan itu ada, cukup. Tapi semua itu tidak penting. Yang Bapak tahu bahwa ketika Bapak menerima saya di rumah sakit ini, maka saya akan memberikan dampak yang positif untuk rumah sakit ini, dan Anda tidak akan menyesal karena telah menerima saya bekerja di rumah sakit ini. Saya langsung ngomong gitu sama Bapaknya. Saya ngomong sambil pandang matanya dan tahu yang beliau ngomong adalah saya tidak pernah wawancara dengan orang dan orang melihat mata saya dan berbicara dengan tegas kepada saya. Dan saya lihat di matamu ada kejujuran. Katanya gitu. Ya sudah. Jadi Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Saya tunggu informasi selanjutnya dan semoga yang terbaik. Informasi yang bahagia gitu Mas. Akhirnya Mas, jujur nggak lama Mas. Itu saya nggak sampai 4 hari gitu mereka udah hubungi kok. Mereka hubungi, langsung masuk kerja. Sudah, jadi itu nggak lama, nggak lama banget. Jadi ya teman-teman kalau mau lamar pekerjaan ya gitu teman-teman. Maksudnya mungkin banyak orang boleh pintar, hebat, tapi ya wawancara pertama itu yang menentukan kita keterima apa enggak. Jadi saya nggak boleh masukin pertama kali langsung terima. Jadi gitu, ngomong aja. Hasilnya juga, jangan sampai bilang menerima saya, kata kerjanya malas, kan nggak bagus juga. Kayak gitu Mas. Ya, benar. Berarti kalau misalnya teman-teman kali ini yang mau mendaftarkan untuk menjadi perawat ataupun dokter, barangkali ada viewer yang di sini ada yang profesi dokter atau lain sebagainya, mungkin yang dipersiapkan yaitu ilmu juga dan juga keahlian-keahlian lain dari teman-teman seperti yang
dikatakan Antin, bisa jadi kalau misalnya dari pertanyaan-pertanyaan dari pihak rumah sakit ataupun instansi lain, pertanyaan tentang keahlian tambahan dari teman-teman, silakan persiapkan itu. Mungkin itu bocoran untuk teman-teman juga. Oke. Dan yang terpenting yaitu action kita sebagai perawat, bekerja dengan baik, memanusiakan manusia, itu yang penting. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya masih banyak viewernya. Oke, untuk kali ini Nurse Antin mempunyai jabatan sebagai Ketua Komite Keperawatan di Rumah Sakit Reksa Waluyo. Sungguh luar biasa menurut saya, karena belum tentu saya dapat mendapatkan jabatan yang sebagus ataupun semenarik ataupun seluar biasa seperti Nurse Antin. Dan mungkin dapat diceritakan dari awal nurse masuk dunia keperawatan, masuk di Rumah Sakit Reksa Waluyo menjadi perawat dan mendapatkan jabatan sebagai Ketua Komite Keperawatan. Mungkin bisa dijelaskan, Ya. Mas Antin? Jadi tadi saya sudah bilang saya itu kenyataan, Mas. Saya ngomong gitu, saya itu untuk melepas kutuk itu, melepaskan kata-kata yang tidak baik itu. Akhirnya saya didoakan dan saya datang ke sini, saya boleh dengan perasaan tenang. Artinya gini teman-teman, kita nggak ngerti nantinya kita mau jadi apa. Jangan lupa, kita nggak ngerti nantinya kita jadi apa, di profesi apa, pekerjaannya apa, kita nggak ngerti. Jadi dalam hal bertutur kata, jangan kayak saya yang saat itu masih muda dan sangat membenci kesehatan. Itu jangan kayak gitu, karena justru hal yang benci kayak gitu malah sekarang jadi cinta. Hati-hati loh, jadi cinta. Ya, hati-hati. Jangan lalu membenci ya, apalagi sama orang yang kita benci. Jadi cinta, Mas. Oke. Akhirnya itu yang pertama, saya nggak mau jadi perawat, tapi akhirnya jadi perawat. Kemudian yang tadi saya bilang, saya tahu dari om saya, ya sudah jelas saya tahu dari om saya, karena dari tahun 2010 kampus PP ini adalah kampus yang terbaik untuk kampus kesehatan, perawat dan bidan yang terbaik kepada rumah sakit itu. Dan akhirnya mereka menerima saya dan saya bekerja. Saya boleh jujur ya, ini bukan sombong, bukan, hanya memberikan motivasi ke teman-teman bahwa saya di rumah sakit itu tidak punya siapa-siapa, tidak punya saudara siapapun, tidak punya kenalan siapapun, tapi saya punya satu, yaitu teman kuliah saya namanya hanya itu, dan kami pun mulai dari nol. Artinya dia bukan orang saat itu dia bukan orang yang sudah senior di situ, kita sama-sama junior, berarti kami nggak punya koneksi apapun. Waktu saya kerja, itu saya ingat betul nggak sampai 2 tahun, 1 tahun lebih lah, Mas. Saya lupa ingat, saya sudah diangkat. Sudah diangkat jadi pegawai tetap, dan ada beberapa dari teman atas itu menjawab doanya kita itu beda-beda. Jadi contohnya kayak misalnya kamu dikasih pegawai tetap, misalnya kamu harus siap dulu, baru Tuhan memberikan hal itu. Jadi kebetulan saya bersyukur karena saya menjadi pegawai tetap sangat cepat. Ada juga oman yang mengatakan bahwa oh ya, karena dia memang kerjanya bagus, tapi ada juga orang yang mengatakan bahwa dia tuh ini jemuka. Ada juga yang kayak gini. Ini nih
kita udah kerja bagus, sudah dia yang bilang cari muka. Tapi ada juga begini, dia itu jadi tetap karena bla bla bla. Tapi ya itu ya saya ya, lebih saya itu saya cuek bebek soalnya. Ini orang Jawa ngomong gini, maaf nggak melo kok. Jadi ya kita nggak bisa kontrol apa kata orang tentang kita, tapi kita bisa kontrol diri kita. Kita nggak bisa kontrol apa kata orang tentang kita, kita bisa mengontrol diri kita, bisa mengontrol hati kita, bisa mengontrol pikiran kita. Itu yang membuat kita tampil beda, sudah pasti tampil beda. Karena banyak orang akan berpikir untuk menjatuhkan orang lain, atau mereka ketika bekerja mereka malas, dan mereka hanya berbicara tentang uang, tidak berpikir tentang ilmu yang didapat, mereka akan stuck, gitu-gitu aja. Jadi saya tahu bahwa ketika saya diangkat jadi ketua komite ya, karena saya tampil beda, karena saya rajin. Nah kalau saya nggak rajin, nggak mungkin bisa jadi ketua komite, nggak mungkin. Karena Mas tahu sendiri bahwa jenjang karir perawatan sangat lama ya, Mas sendiri, karena ada sistem senioritas. Jadi sudah pasti senior yang lebih duluan, dan jadi mereka yang akan menjadi pemimpin, dan kita junior ini ya bisa apa. Tapi ya saya tahu bahwa dengan kita bekerja dengan sungguh-sungguh, memiliki karakter yang bagus, ya kepercayaan itu akan diberikan kepada kita, karena memang kita sudah setia untuk perkara-perkara kecil. Jadi perkara-perkara besar akan berikan. Itu yang saya pikir. Jadi kalau kecil kita lakukan ya hal besar Tuhan akan berikan sih, kalau menurut saya gitu. Jadi akhirnya saya kerja pegawai harian itu kalau berapa bulan gitu aja. Pokoknya jadi pegawai tetap itu 1 tahun lebih. Nggak cepat banget untuk jadi pegawai tetap, sangat cepat. Sangat cepat. Gitu. Luar biasa, memang benar sekali kata Nurse Antin kali ini. Mungkin Kak, teman-teman yang nonton kali ini, mungkin kalau misalnya mendaftarkan ataupun cari tempat kerja, tunjukkan yang terbaik, yang terutama juga yaitu tetap bersyukur. Kalau misalnya tidak diangkat ya tetap bekerja dengan baik, menampilkan yang baik dalam dirinya untuk profesi juga, untuk keselamatan orang lain gitu. Oke. Iya. Barangkali Mas, ada bentar, dari aku ada Mas, aku ada tambahan nih. Untuk dosen-dosen kita, yang paling penting dari dosen-dosen kita, yang tadi saya bilang bahwa mereka sangat peduli, sangat care. Kemudian anggap kita kayak ada yang menganggap anak, ada yang menganggap sahabat, justru itu luar biasa. Tapi yang paling penting ini Mas, dosen-dosen kita terlibat dalam membantu mencarikan pekerjaan. Jadi kalau misalnya ada link tentang lowongan pekerjaan, itu langsung mereka share. Iya. Bahkan kalau ada yang mau lanjut kuliah, mereka benar-benar peduli. Itu mereka bisa, di sini nanti tolong di sini ya, kamu nggak kuliah, itu mereka peduli. Jadi memang justru saya kuliah di kampus PP ini memang karena dosennya itu memang benar-benar buat nyaman. Itu sangat nyaman. Jadi untuk teman-teman yang bergabung di sini, ya kalau mau cari kampus yang dosennya baik dan buat nyaman ya kampus PP ini. Memang benar kalau misalnya dosen-dosen di PPNI bukan hanya untuk mahasiswa di luar Mojokerto saja, tapi semua mahasiswa merasakan mereka baik Pak. Iya. Dari dunia kalau diajarkan yang namanya caring, bukan caring saja ya, ke semua orang gitu ya. Oke. Iya. Juga untuk dosen juga mungkin yang saya sendiri kan Nurse Antin ini di dunia pekerjaan. Kalau misalnya saya ini masih tingkat akhir. Jadi yang saya rasakan dari dosen-dosen di tingkat akhir ini mengingatkan para siswanya untuk responsi, untuk kalau misalnya mahasiswanya yang dalam notabene blur ataupun agak kesusahan dibantu oleh para dosen pembimbing lebih tepatnya. Oke. Dan kali ini kita juga ditemani beberapa dosen, bukan hanya mahasiswa, di luar mahasiswa. Kalau salah sih ada Bu Ana juga. Halo Bu Ana. Ada
Nurse Andre juga. Barangkali dari teman-teman mau tanya ke Nurse Antin. Atau mungkin ada yang mau bertanya, bisa langsung tanya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Nurse. Apa harapan Nurse untuk mahasiswa Stikes PPNI dan juga tips yang dapat diberikan agar setelah lulus siap pakai dan juga mempunyai daya saing yang tinggi? Oke. Oh iya. Gimana? Oke. Ini penting ini, Mas. Teman-teman tolong diperhatikan ya, ini sangat bagus dan sangat penting. Teman-teman sendiri teman-teman yang belum kuliah, saya mau bilang bahwa kampus PPNI ini biasanya itu prakteknya itu di beberapa rumah sakit hampir semua rumah sakit di Mojokerto ya, kami praktek di sana, dan juga beberapa rumah sakit di Surabaya dan juga Sidoarjo. Itu saya memberitahukan untuk teman-teman yang belum kuliah di PPNI, jadi kami prakteknya di rumah sakit itu. Dan untuk teman-teman yang sekarang lagi bergabung dan sekarang lagi kuliah, berarti kan sudah ngerti bahwa kita praktek di beberapa rumah sakit, teman-teman sudah ngerti. Artinya gini, Mas, ini sangat penting karena gini, teman-teman yang sudah bergabung di PPNI sudah jelas bahwa kita sering pindah-pindah rumah sakit, Mas. Misalnya, kayak saya dulu, saya praktek di rumah sakit Gatul, kemudian saya praktek di rumah sakit Sakina, kemudian saya pernah praktek di rumah sakit Sukandar, dan lain-lain beberapa rumah sakit. Dan itu benar-benar membuat saya pusing, karena ketika saya baru praktek di satu rumah sakit, misalnya satu rumah sakit nih, saya baru praktek di ruang anak, terus saya harus pindah lagi di ruang penyakit dalam, terus pindah lagi di ruang ICU, misalnya kayak gitu. Dan yang perlu saya lakukan adalah adaptasi. Itu luar biasa, adaptasi. Jadi saya bilang gini, aduh, baru adaptasi di ruang ICU, sudah suruh pindah di ruang penyakit dalam. Baru adaptasi di ruang penyakit dalam, sudah pindah di ruang bedah. Itu saya mikirnya gitu. Tapi ternyata ini penting ya buat teman-teman yang mungkin mengeluh seperti itu. Jangan salah loh. Ternyata ini ada maksudnya. Karena praktek di beberapa rumah sakit, kemudian juga kami sering praktek di beberapa ruangan, satu rumah sakit tapi ruangan yang berbeda, maka kami menjadi pribadi yang kuat, tangguh dan berkarakter. Jangan lupa, kuat, tangguh dan berkarakter. Contohnya, jelas, contohnya gini, Mas. Ternyata di ruangan ICU itu orangnya galak-galak. Karena mereka galak, yang perlu kita lakukan adalah komunikasi dong. Mulut kita harus berkomunikasi dengan baik. Halo, ini kami dari mahasiswa PPNI ya. Kami akan gabung di sini, mohon bantuannya. Kalaupun marah nggak apa-apa, kami terima sambil senyum-senyum kayak gitu. Ngomongnya yang sopan, ngomongnya baik. Karena sering bertemu dengan perawat-perawat senior dari rumah sakit yang berbeda dan juga pindah-pindah ruangan, membuat mahasiswa PPNI itu sangat tangguh, kuat dan pokoknya mereka tuh benar-benar berkarakter. Dan yang pertama, jangan lupa, sudah pasti mahasiswa PPNI punya banyak kenalan. Jangan lupa, sudah pasti mahasiswa PPNI punya banyak kenalan. Di rumah sakit A ada kenalannya mahasiswa PPNI. Di rumah sakit B kita juga di sana. Di rumah sakit C kita juga punya kenalan di sana. Teman-teman, jika teman-teman sudah mengerti dan paham bahwa kita praktek di rumah sakit yang berbeda, justru itu adalah kesempatan. Itu peluang loh. Jangan lupa. Itu peluang. Disitulah saatnya bekerja dengan sungguh-sungguh. Harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Jangan datang terlambat, harus datang tepat waktu. Banyak bertanya, tidak ngerti tanya. Karena perawat-perawat senior itu mereka suka anak-anak yang aktif, bukan yang malas. Kemudian minta kontak mereka. Mbak, Mas boleh nggak minta kontaknya?
Ketika kita sopan dengan orang, kita rajin, karakternya baik, saya rasa dapat pekerjaan sangat mudah. Karena kenyataan yang terjadi ketika ada yang masukin lamaran kerja di rumah sakit misalnya, dan dia pernah praktek di rumah sakit itu, pasti mereka ngomong, terima dia aja, anak itu rajin banget loh. Terima dia aja, dia rajin. Tapi kalau misalnya waktu praktek sudah malas dan lain sebagainya, yang akan terjadi adalah jangan terima dia ya. Waktu praktek aja malas kok. Ngapain kita terima orang kayak gitu? Sedangkan masih banyak perawat-perawat yang nantinya tamat setiap tahunnya. Jadi saya ulangi lagi, justru dengan kita praktek di rumah sakit yang berbeda, otomatis kita punya kesempatan bertemu dengan berbagai macam perawat dengan karakter yang berbeda. Yang pertama. Yang kedua, karena karakter mereka berbeda, maka kita diberikan kesempatan untuk beradaptasi dengan orang yang berbeda-beda. Sehingga ketika di lingkungan pekerjaan, ada teman-teman dengan karakter yang berbeda, kita lebih kuat. Dan ini buktinya, Mas. Ini buktinya, waktu saya kerja di rumah sakit ini, salah satu dokter ngomong kepada saya, ketika dokter itu menjadi direktur, dia ngomong gini sama saya. Dia ngomong, biasanya rumah sakit kami tidak menerima, saya ulangi, ini yang ngomong ini direktur saat itu ya, biasanya rumah sakit ini tidak menerima mahasiswa dari kampus yang lain, kecuali dari UNAR, katanya itu. Kemudian kampus-kampus yang lain. Tapi setelah saya lihat, ternyata kampus PPNI ini sangat bagus ya. Karena ada beberapa teman saya kampus PPNI yang masuk di rumah sakit itu dan mereka sangat bagus dan memiliki peranan penting di rumah sakit itu. Sehingga dokternya ngomong bahwa ternyata kampus PPNI tamatan PPNI itu sangat bagus ya, sangat bagus. Orang yang ngomong kayak gitu dan dia bilang sehingga kami mulai melirik kampus PPNI. Dan kenyataan yang terjadi sekarang di rumah sakit saya bekerja, kampus PPNI, tamatan PPNI sangat banyak, Mas. Tamatan PPNI sangat banyak di tempat saya bekerja. Karena ya memang, karena gitu saya pikir karena kita pergi ke rumah sakit berbeda, ketemu orang berbeda dengan karakter yang berbeda, sehingga kami lebih tahu dan lebih pintar berkomunikasi untuk mengambil hatinya orang, kayak gitu. Itu, Mas. Hitung-hitung bisa dapat relasi dari beberapa rumah sakit yang koneksi. gitu. Yes. Mungkin ini dapat dicontoh untuk teman-teman kalau kali ini mungkin yang masih kuliah di PPNI, karena ada wabah virus corona, semua mahasiswa dipulangkan ke tempatnya. Dan untuk kalau misalnya tempat kuliah kita aktif lagi dan kembali ke rumah sakit untuk kita praktek, yang patut kita contoh dari Nurse Antin ini yaitu kita berikan yang terbaik dari diri kita sendiri, segala ilmu yang diberikan oleh para dosen kita, dan memberikan yang terbaik lah intinya. Oke. Dan kali ini ada di kolom komentar dari @Zakiah Ana, lebih tepatnya Bu Ana Zakiah, yang patut dicontoh dari perbincangan kita kali ini yaitu rasa percaya diri yang tinggi. Memang benar, kita harus bukan hanya di dunia perawatan saja, tapi kita sebagai pribadi harus mempunyai rasa percaya diri. Oke. Dan juga barangkali ada yang mau tanya-tanya, kami persilakan. Oke, ada pertanyaan lagi nih, Nurse. Menurut Nurse Antin ya, tentang relasi. Baru saja kita bahas tentang relasi. Menurut Nurse, penting tidak kita membangun relasi, dan bagaimana cara Nurse Antin membangun relasi? Mungkin relasi di rumah sakit gitu. Oh iya, oke. Ya terima kasih saya menjawab. Untuk membangun relasi, saya ingat untuk
semua jangan lupa, dari masih kuliah, sebenarnya dari SMA sejak kita sudah mengerti tentang kehidupan ya, sudah harus membangun relasi. Dan jujur saya sudah membangun relasi dari semenjak saya kuliah dan ketika saya praktek di beberapa rumah sakit. Itu saya sudah benar-benar membangun relasi, bahkan ketika saya sudah bekerja dan saya tidak, maksudnya saya hanya bekerja di salah satu rumah sakit ya, tapi di beberapa rumah sakit yang lain saya punya kenalan di sana. Bukan karena saya sudah kerja sehingga saya punya kenalan, bukan. Mereka mengenal karena waktu praktek saya jujur saya cukup rajin dan saya cukup orang Jawa ngomong akas ya. Jadi saya nggak kalau yang lain malah saya nggak peduli karena saya tahu bahwa saya di sini ya untuk kuliah. Ada satu contoh ya, bagaimana cara saya membangun relasi. Contohnya ini, hari itu saya praktek di salah satu RSUD, kemudian awalnya itu sangat ya, saya takut ya sama dia, saking jahatnya dia luar biasa dan dia marah dengan luar biasa, dan saya merasa saya nggak melakukan kesalahan itu ya. Jadi dia marah saya itu di depan pasien, dan saat itu ruang sar. Dia marah saya di situ dan kamu ini begini bodoh gini gini. Saya cukup malu karena hari itu saya lagi nurse, sudah mulai cukup mengerti rasa malunya sudah cukup tinggi. Dan saya bilang, saya minta maaf, kamu minta maaf aja, digituin. Terus saya bilang, iya kalau saya nggak minta maaf, terus saya bilang apa, saya minta maaf, saya akan usahakan nggak ulang lagi. Tapi sebenarnya itu bukan kesalahan yang salah suntik, nggak. Cuma karena ketika saya suntik, saya pikir spet itu kan sekali pakai buang. Jadi saya buang spetnya itu, Mas. Tapi ternyata rumah sakit tidak beda. Ada spet yang dipakai 2-3 kali, karena zaman itu kan ya, tapi di pasien yang sama. Jadi pasien yang sama, menggunakan spet yang sama, tapi pakainya itu 1 hari pakai spetnya itu. Tapi saya sekali pakai buang, sebenarnya 1 hari pakai baru buang. Ya orang kan rumah sakit yang beda-beda. Saya dimarahin. Terus teman-teman ngomong gini sama saya, kamu sih sudah ngerti perawatnya jahat, dekat-dekat aja. Tapi saya nggak peduli, saya tetap mendekat ke perawat itu. Saya mendekat lagi. Terus saya